pastinya harus semangat ya. Karena kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Semangat, semangat, semangat. Nah, pintar, bagus Kiara. Ayo, terus semangat 45. Oke, yang pertama Ibu udah bawa sesuatu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih Ibu bawa gini mau ngapain? Atau jangan-jangan Ibu mau bikin makanan? Ibu mau bersih-bersih? Atau Ibu mau pergi kondangan nih ceritanya ya? Ada yang tahu Ibu mau ngapain? Ada yang tahu ini apa? Mayones. Nah, benar. Kalau ini? Stella. Stella itu apa kira-kira? Makanan. Nah, pintar, 100. Terus yang ini? Parfum. Parfum apa nih kira-kira? Body mist. Body flame. Nah, pintar parfum body flame. Ini kira-kira ada yang tahu? Kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Asam basah bukan kira-kira? Bukan Bu. Bukan sih Bu. Bukan nih Bu. Apa Sarah? Koloid. Nah, bagus Sarah pintar koloid. Kayaknya Sarah tadi malam belajar koloid ya? Begadang nih Sarah. Iya Bu. Oke. Sambil kita tadi Ibu udah bawa ini, kita lanjut ke materinya sekalian ya. Oke, oh belum, tungguin, sabar. Ayo semangat dong. Ayo Riri. Semangat. Luar biasa. Rima tadi ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Kayaknya Rizky, Bu, Rizky. Oh, Rizky nggak Iya. masuk. Stefan juga nggak masuk ya? Nggak tahu, Bu. Kayaknya Oh, Bu. Kayaknya iya deh Bu, nggak masuk ya. Oh, mana Bu dia? nggak ada. Biasanya di belakang kan Bu. Kayaknya dia lagi jalan-jalan dah. Kedufan kayaknya Bu. Oh iya bener ya. Ibu kemarin Ada lihat apa di nih, Bu? story-nya dia lagi kedufan. Manggil, Bu. Oke, ini udah kelihatan. Lanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi. What is the colloid? Siapa yang tahu apa itu colloid? Saya belum tahu Bu. Oh, Isti belum tahu. Belum tahu juga. Belum, Bu. Belum tahu Bu. Cuma Sarah tadi dengar istilahnya Iya, aja Bu. Oh, Sarah tadi udah belajar malam apa jawabannya? Apa Tahu, Sarah? Sarah? Bu lupa saya. Oh lupa, oke. Kita lanjut aja ya. Jadi koloid itu merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya itu terletak antara larutan dan suspensi. Jadi kalau misalkan ada zat A, B, dan C, koloid itu berarti di zat apa? Tengah-tengah Bu. Berarti zat apa? B. Pintar. Terus yang A-nya berarti zat apa? Larutan. Larutan. Terus ini koloid berarti yang satunya? Suspensi. Nah, benar. Berarti tadi terletak di antara, berarti artinya di tengah-tengah ya. Terus di sini ada contohnya. Kelihatan nggak kira-kira? Contohnya ada santan. Kelihatan. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu santan? Tahu. semua ya? Tahu, Bu. Tahu semua. Jadi santan itu termasuk sistem koloid, di mana ada fase terdispersi namanya minyak dan medium pendispersinya itu air. Nah, terus istilah koloid itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kola dan oid, di mana kola itu artinya lem, sedangkan oid itu artinya seperti. Jadi koloid itu artinya kalau digabungin jadi seperti lem, ya. Kenapa dibilang seperti? Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena mirip, Bu. Karena mirip. Terus kenapa? Selain itu? Ada yang tahu? Oke, jadi gini, kenapa dibilang seperti lem? Lem itu kan merekat ya, menyatu. Nah, tapi di sini ada kata seperti. Jadi mereka seperti menyatu. Jadi koloid itu seperti menyatu. Kita lihat, kalau misalkan kalian lihat santan ya, santan itu kira-kira satu wujud zat atau ada lebih, dua atau lebih gitu kira-kira menurut kalian. Kalau kelihatannya Satu. kelihatannya cuma satu. Berarti kan kelihatannya mereka itu berdekatan ya, mereka itu bergabung gitu. Tapi padahal enggak gitu. Jadi kalau kalian
pernah nonton film gitu ya yang romantis kan biasanya ada ya yang perkataan, oh ini nih kelihatannya mereka dekat tapi ternyata nggak menyatu gitu ya. Siapa tuh, Bu? Nah jadi itu sistem kayak prinsipnya koloid ya, seperti kelihatannya serasi gitu kan, seperti kelihatannya oh ini nih cocok gitu, padahal mereka nggak bisa bersatu. Kenapa, Kayak Bu? lagunya Ziva ya. Nah, Nggak tahu lagunya, Bu. oke, berarti bisa dipahami nggak dari pengertian koloid? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ada gambar pertama. Apa yang kalian amati? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Yang Kelihatan, Bu. pertama apa ya? Air Air dan gula. gula. Terus bawahnya ada tulisan apa? Larutan sejati. Oke, terus yang B? Air dan kanji. Bawahnya? Koloid. Yang ketiga? Air dan pasir. Ini apa? Suspensi. Dari sini kira-kira ada yang bisa kalian ambil sesuatu nggak? Apa sih yang bermakna dari gambar ini? Saya dijawab. Apa? Kalau yang air gula tuh kayak nyatu banget gitu. Terus kalau yang air kanji tuh agak ada dua fase gitu. Terus yang pasir juga terlihat jelas perbedaan fasenya. Lebih terlihat jelas daripada yang air dan kanji. Nah, bener ya, bisa jadi. Maksudnya itu emang salah satu jawabannya gitu. Tapi yang lebih simpelnya bahwa air plus gula itu adalah contoh dari larutan sejati. Terus air plus kanji itu contoh dari koloid, dan air dan pasir itu contoh dari suspensi. Ya, terbayang ya semuanya dari sini. Bisa dibayangkan kan ya air plus gula itu kayak gimana? Bisa. Terus air plus pasir? Bisa, Bu. Oke, tinggal air plus kanji ini kira-kira seperti susu sih ya modelnya. Oke, kita lanjut. Gambar kedua, apa yang bisa kalian amati? Gambar pertama, apa larutan? Dia apa? Zat pelarut sama pelarutnya tuh dia kayak homogen gitu, Bu. Jadi nggak kelihatan banget. Oke, terus yang kedua kalau koloid? Kalau koloid dia sebenarnya masih kelihatan sih, nggak yang terlarut sempurna kayak larutan itu, Bu. Oke, lanjut ke suspensi. Kalau suspensi dia nggak menyatu gitu, jadi ada perbedaan. Zat pelarut sama pelarutnya masih kelihatan banget gitu. Oke, benar ya, benar dari jawabannya Riri 100. Hadiah. Ibu mau ngasih hadiah nanti aja ya, nanti aja. Oke, jadi yang pertama larutan itu hampir homogen gitu ya, meskipun mungkin ada kemungkinan bisa terjadi ada yang nggak homogen gitu maksudnya ya, ada yang nggak terurai, tapi kebanyakan lebih besar itu terurai, kelihatan homogen. Terus kalau koloid itu aslinya tadi seperti sempurna menyatu, padahal mereka itu heterogen. Dan yang ini kalau dari contohnya tadi air plus pasir, jadi pasirnya itu yang padatan ini ya, dan yang di bawah. Oke, lanjut. Jangan lemes-lemes gitu dong, ayo masih semangat, Ya, semangat. 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 Oke, lanjut. Apa yang kalian amati dari gambar ketiga? Cahayanya, Bu. Cahayanya. Oke, kalau larutan nggak ada ya cahayanya. Artinya kalau larutan itu nembus cahayanya. Terus kalau koloid itu sebenarnya juga nembus, tapi dia ada penghalang sebenarnya di sini. Semi-semi gitu ya, Bu? Iya, benar. Terus kalau suspensi itu dia nggak bisa apa ya? Cahayanya nggak bisa apa? Nggak bisa nembus. Nah, benar itu tadi, pintar banget. Kayaknya ibu nggak perlu ngajar ya kalau pada pintar-pintar kayak gini. Istirahat, Bu. Oke, istirahat. Ini yang terakhir kalau gitu. Apa yang kalian amati ini sama ya sebenarnya kayak tadi yang gambar awal. Contoh dari larutan, koloid sama suspensi. Oke, lanjut. Terus koloid itu tergolong sistem dua fase, yaitu yang pertama fase terdispersi dan ada medium pendispersi. Dan ini jenis-jenis koloid. Jadi jenis koloid itu ada medium pendispersinya pada cair dan gas. Fase terdispersinya itu juga ada pada cair dan gas. Ada banyak ya. Ini tadi contohnya. Jadi kalau misalkan ibu ambil mayones ini tadi, kira-kira termasuk jenis koloid apa? Sarah? Mayones masuk ke jenis koloid apa?
koagulasi, dialisis, koloid pelindung, dan koloid liofil dan liofop. Jadi kalau tadi gambar yang masih ingat yang cahaya-cahaya tadi, masih kira-kira masuk ke sifat apa tuh? Efek Pindal. Pindal, pinter. Oke, kita lanjut karena sifatnya banyak. Kita lanjut ke pembuatan sistem koloid. Jadi pembuatan sistem koloid itu ada kondensasi dan ada dispersi. Di mana kondensasi itu ada dibagi lagi jadi 4, ada reaksi hidrolisis, reaksi redoks, pertukaran ion, penggantian pelarut. Sedangkan dispersi itu ada mekanik, homogenasi, peptisasi, dan busur Brady. Di sini ibu punya video. Oke, udah ada videonya. Ini video tentang sifat-sifat sama pembuatan koloid ya. Oke, jadi dari videonya kalian udah paham belum kira-kira tentang sifat dan pembuatan koloid? Sudah Lumayan Bu, pinter. Anak-anak ibu kayaknya pada pinter-pinter ya. Amin. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, selanjutnya yaitu ada koloid liofop. Artinya sistem koloid yang fase terdispersinya itu tidak suka menarik medium pendispersinya. Nah, di sini ada kata kunci fop ya. Fop itu bisa kalian ingat-ingat fobia. Fobia itu kan artinya nggak suka ya. Nah, berarti kan ini tidak suka. Nah, jadi sistem koloid yang fase terdispersi sama medium pendispersinya itu kayak saling musuhan gitu, benci ya. Itu kata kuncinya. Terus lanjut Terus lanjut ke koloid liofil. Kalau koloid liofil itu kebalikannya dari liofop, yaitu koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya kuat. Ini kebalikannya dari yang liofop tadi. Oke, kita next. Nah, kira-kira ada yang bisa kasih contoh tentang koloid? Selain ini, susu Bu, mentega Bu. bagus. Kopi termasuk koloid? Sifat Bukan Bu. Bukan. Iya. Kenapa tuh? Kopi masuk ke apa kira-kira? Suspensi Bu. Nah, Ya. bagus Riri. Oke. Terus, jadi koloid itu merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Makanya kenapa tadi yang kopi itu bukan termasuk koloid gitu ya. Nah, di sini ibu punya contoh penerapannya koloid. Ada yang pertama pembuatan yogurt, terus hemodialisis. Hemodialisis itu proses pembersihan darah. Jadi kalau kalian punya saudara atau pernah dengar biasanya orang yang udah usia lanjut gitu ya, cuci darah gitu. Cuci darah itu sebenarnya punya prinsip dari hemodialisis ini. Terus penjernihan air, terus pembuatan agar-agar dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini juga ada contoh dari koloid. Kira-kira ada yang bisa nebak ada apa aja? Agar-agar. Mentega. Mentega. Itu saya bingung Bu gambarnya. Gelembung. Nah iya benar itu ini gelembung. Terus ini Semprotan aerosol ya Bu? Oli ya? ini kayak semacam pilok gitu. Nah, terus ada lagi Lipstick. Pasti. mutiara. Ini apa ya? Siapa buku? Bukan. Apa ayo? Ini kaca. Oh, kaca. Ya. Warni Bu. Ya kacanya diwarnain. Terus yang ini ada keju. Ini mentega. Ini agar. Lanjut contoh buih
lebih padat. Yang ini Kerupuk. Enak banget tuh pakai soto. Apa? Nah, terus pakai soto pakai apa lagi Isti? Bakso. Bakso yang dijawabin Bu. Nah, Ayam. nah, Rifa Nasi pakai Padang, apa? Bu. Oh, nasi Padang. Kok jadi ibu yang ngiler gini ya? Ini lanjut apa yang tahu? Batu. Batu apung. Ini ada yang tahu? Styrofoam. Nah, benar. Alhamdulillah. Oke, thank you. Alhamdulillah. Ya Allah udah jam makan. Pas banget udah jam makan siang ya. Iya, Bu. Lapar. Do you have any question? No. No. Kita lanjut ke kuis kalau gitu. Ayo. Ya. Kuis. Udah jadi istirahat dong. Kita kuis dulu Isti ya. Nanti yang bisa jawab Boleh pulang. Pulang duluan. Kasih apa, Bu? istirahat. Nah, benar. Ayo siapa yang bisa jawab pertama? Pengertian koloid adalah yang Ayo, A. saya, Bu. Karena apa jawabannya yang E? Suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Nah, benar. Tadi kalau dari penjelasan Ibu ada zat A, B, C, berarti koloid di zat apa? B. 100 ini buat Sarah. Tapi nanti aja ya. Oke, lanjut. Kita ke kuis yang kedua. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Sorot lampu proyektor akan tampak jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya sehingga gambar film yang ada di layar Ayo. ini tidak jelas. Siapa duluan dari? Oh, Riri. Efek tinggal bukan Bu? Efek Tinder. Oh, iya, efek Tinder. Yakin, Riri yakin? Yakin saya. Iya, Ibu. Yakin. Iya, benar-benar. 100 buat Riri ya. Oh iya, tadi Ibu di awal lupa memberitahu kalau akan ada tambahan nilai ya buat kalian yang bisa menjawab. Oke, yang terakhir, kuis terakhir, perhatikan ciri-ciri di bawah ini. Berdasarkan penjelasan di samping merupakan ciri-ciri dari Siapa yang bisa jawab? apa ya? Yang B bukan Bu? Yang mana, Sarah? Yang B. Yang B apa tuh jawabannya? Koloid hidrofil. Hidrofil. Apa kata kuncinya dari sini? Reaksi air, Bu. Apa? Rifat jawabannya apa? Yang hidrofil. Iya. Iya kan. Alasannya kata kuncinya apa? Karena dia tarik menarik Bu. Daya tarik menarik yang besar, Besar, ya. yes. Iya benar. Saya juga setuju, Bu. Nah, benar. Isti setuju? Setuju. Sarah setuju? Setuju. Nah, kita semua setuju. Bagus. Oke, lanjut. Sepertinya materi koloid ini gampang sekali ya buat kalian. Langsung paham gitu. Ada yang mau bertanya sebelum benar-benar diakhiri dan sebelum kalian berpisah dengan Ibu? Saya izin bertanya nih, Bu. Iya, silakan Kira. Maksud dari fase terdispersi dan medium pendispersi apa ya, Bu? Tadi sempat disinggung ya, Bu, di PPT. Jadi tadi Tiara nanya tentang fase terdispersi dan medium pendispersi ya. Iya, Bu. Kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaan dari Tiara? Saya mau coba jawab. Oke, Rifat. Untuk fase terdispersi itu dia zat yang menyebar di zat yang lainnya Bu. Kalau untuk medium pendispersi dia penyebab si zat tadi kenapa akhirnya bisa menyebar di zat lain karena si medium pendispersinya itu Bu. Oke, benar ya jawabannya Rifat. Jadi tambahan lagi dari Ibu. Jadi fase dan wujud itu berbeda ya, anak-anak. Jadi kalau bisa kita lihat dari santan yang tadi, kalau di sini ada fase terdispersinya minyak dan medium terdispersinya air. Nah, kira-kira kalau minyak dan air itu wujudnya sama atau tidak? Sama Bu. Sama ya, sama-sama cair kan wujudnya. Tapi mereka berbeda fase. Yang satu fase menjadi fase terdispersi, yang satunya lagi menjadi fase di medium pendispersi. Gitu. Atau biasanya kalian di kimia itu juga pernah dengar fase terlarut, zat terlarut dan zat pelarut gitu ya bahasanya. Ini Bu, juga soal koloid itu kira-kira kalau di SBMPTN susah nggak sih, Bu? Soalnya kan kayaknya materinya banyak ya, Bu, hafalannya ya, Bu. Oh, oke. Jadi kalau SBM itu materi koloid sebenarnya jarang banget masuk ya. Karena mungkin tingkat kesulitannya nggak terlalu tinggi gitu. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? belum ada Bu. Saya sudah paham. Oke, bagus, alhamdulillah.
Cukup sampai di sini ya materi koloid kali ini. Tolong sebagai latihan dan evaluasi kalian kerjakan tugas di buku paket halaman 77. Karena itu cuman 5 soal, Ibu tambahkan kalian buat kelompok untuk membuat project yang memuat tentang prinsip koloid gitu ya. Sampai di sini paham? Oke, Ibu akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.